Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para subscriber sekalian, para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi dengan kami dalam acara Bincang-Bincang Islami. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan masalah jalan menuju Allah. Banyak hal yang akan kita tanyakan kepada Ustadz kita, Ustadz Osmi Khatib. Di antaranya bagaimana jalan menuju Allah, apa saja kiat yang harus kita laksanakan, kepada siapa kita akan belajar jalan menuju Allah, dan masih banyak hal lain yang nanti akan ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Di antaranya, silakan kenalan dirinya dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim. Silakan. Ya udah. Sahabat kita dari Tasik, Ajo ya. Ya, langsung saja kita akan bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, mau bertanya tentang masalah yang pertama, jalan menuju Allah. Apa sih yang dimaksud dengan jalan menuju Allah itu Pak Ustadz? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tema kita bincang-bincang Islami pada kesempatan ini adalah jalan menuju Allah atau perjalanan menuju Allah. Jadi kalau perjalanan menuju Allah berarti kita butuh jalan untuk menuju Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu." Setiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalan untuk menuju surga atau kampung halaman kita itu adalah ilmu. Nah, sama halnya jalan menuju Allah adalah ilmu yakin. Tidak cukup hanya ilmu, tetapi ilmu yang disertai dengan keyakinan. Sebab ilmu yang tanpa disertai keyakinan hanya akan membuat kita bingung, ya. Jadi ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Orang ngerti kalau Allah kuasa, tapi dia masih bingung. Dia paham kalau Allah mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadanya, tapi dia bingung, nggak mau berdoa. Nah, itu berarti dia punya ilmu tetapi tidak punya keyakinan. Nah, adapun ilmu untuk menuju Allah ini ada tiga ilmu yang fardu ain yang harus kita pelajari. Ya, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan yang sanadnya itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di saat Rasulullah bersama sahabatnya di kota Madinah sedang berada di sebuah halaqah, ya. Jadi halaqah itu ngaji tapi berkeliling gitu, kayak orang tablik. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berbaju putih, rambutnya hitam, kulitnya bersih. Tidak kelihatan kalau dia itu seorang musafir, tetapi tidak ada yang mengenalinya.
alias orang asing. Tiba-tiba dia duduk di depan Rasul, bahkan adu lutut dengan Rasul, dan kedua tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Lalu dia bertanya, akhbirni anil Islam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi. Nah, Islam ini ilmu syariat. Jadi salah satu jalan menuju Allah yaitu kita harus belajar ilmu syariat, ilmu hukum, ilmu halal haram. Setiap ibadah yang kita lakukan tanpa dengan syariat yang benar, bukan malah kita tambah dekat dengan Allah, tetapi justru tambah jauh. Jadi orang sholat tambah jauh dari Allah, orang baca Quran tambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak dan tidak diterima. Jadi rajin baca Quran, bukannya hatinya tambah lembut, tapi justru tambah keras. Rajin tahajud, bukannya tambah sabar, tapi justru tambah emosi, ya kan? Dan begitu seterusnya. Termasuk rajin bersedekah juga ya Pak Ustadz kalau nggak ada ilmu. Rajin bersedekah, ya spesial sedekah ya. Kalau sedekah ini kalau nggak ada efek akhiratnya, ya efek dunianya pasti ada. Ya, bahkan orang kafir pun kalau dermawan, dia akan mendapatkan efek positif di dunia, khusus di dunia. Jadi makanya dalam Al-Quran ada ayat fawailul lil musallin allazi an salatihim sahun. Ya, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Nah, kenapa orang sholat kok celaka? Salah satu penyebabnya adalah karena nggak pakai ilmu, nggak ngerti rukunnya sholat, ya, nggak ngerti cara wudu, fardunya wudu, sunatnya wudu, yang membatalkan wudu, syarat-syarat sah wudu nggak dipelajari. Ya, kalau nggak belajar walaupun profesor tetap nggak bisa. Jadi belajar ini bukan soal tua muda, kaya miskin, pangkat rakyat jelata, bukan. Ilmu ini soalnya mau belajar nggak. Walaupun dia profesor nggak mau belajar syariat, dia tetap nggak ngerti syariat. Makanya sebelum wudu belajar dulu ilmunya wudu, sebelum sholat belajar dulu ilmunya sholat, sebelum puasa belajar dulu ilmunya puasa, sebelum mengeluarkan zakat belajar dulu ilmunya zakat. Jangan keluarin zakat ngawur. Zakat dimasukin kamplok 50.000 dibagi orang sekampung. Itu zakat model apaan begitu? Zakat itu ada hasnafnya, ada yang berhak menerima, bahkan ada yang tidak boleh diberi zakat. Di antaranya adalah orang yang nggak sholat. Itu haram hukumnya diberi zakat, karena zakat itu ibadah. Jadi kalau orang nggak sholat itu cukup diberi hadiah saja. Ya, bukan zakat ya. Gak zakat fitrah sama orang nggak sholat ya nggak sah. Nah, akhirnya apa? Zakatnya keluar, ya kan? Tapi malah dapat bencana. Kenapa? Karena salah sasaran. Jadi pertama, jalan menuju Allah kita harus belajar ilmu syariat. Akhbirni anil Islam. Ya, kata malaikat Jibril, Muhammad, ceritakan kepadaku Islam. Kata Nabi, Islam itu pertama engkau mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shaumur ramadan wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini harus belajar ilmu syariat. Jadi jangan ngomong tarekat kalau syariatnya belum dipelajari, tersesat nanti. Ya, jalan darat aja nggak ngerti, apalagi jalan udara, ya kan? Kemudian yang kedua, pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Ini ilmu tauhid. Ya, jadi setelah ilmu syariat, ilmu hukum, kita harus belajar ilmu tauhid. Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu iman. Kata Nabi, al iman antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa
Wabil qadari khairihi wasyarrihi minallah. Ini ilmu tauhid. Ya. Kita belajar tentang Allah. Ya. Makanya ada istilah ilmu aqaid atau sifat 40. Allah wujud kidam bakha mukhalafatu lil hawadisi yamuhu binafsi dan seterusnya. Itu belajar sama guru yang paham, yang ilmunya bersanad, nggak boleh liar ya. Jadi ilmu bersanad itu yang mengajarkan itu belajarnya jelas, yang mengajarkan lagi jelas terus sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nyomot-nyomot ya. Ilmu nyomot-nyomot itu bikin stres, bikin orang hatinya keras. Selesai ngaji bukannya baik sama tetangga, malah musuh tetangga. Wah. Ini menunjukkan bahwa ilmunya itu yang dipelajari ilmu nyomot. Selesai ngaji malah jauh dari teman. Jauh dari teman. Yang tadinya sahabat akrab malah jadi seperti orang lain. Padahal selesai ngaji nih, ini menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajarinya itu adalah ilmu nyomot sana, nyomot sini. Nggak ada sanatnya ya Pak ya? Nggak, sanatnya langsung an gogeli, an YouTubi, atau an broseri. Nah ilmu yang seperti itu yang bikin hati kita keras. Karena ilmu itu ilmu yang berkimia. Sama dengan kita makan, kalau kebanyakan makan yang pengawetnya, ada pengawetnya, pemanisnya, perasanya, pewarnanya, itu kalau sering kita konsumsi, kita bisa sakit perut. Jadi orang kebanyakan nyomot ilmu yang nggak jelas sanatnya tadi itu, hatinya menjadi keras. Tambah punya ilmu, bukannya tambah akrab persahabatannya, malah tambah banyak konflik. Orang udah main tunjuk-tunjuk aja, kafir, neraka, Bid'ah. nah, bid'ah, musyrik. Nah, itu akibat daripada ilmunya nyomot. Makanya man la syaikhuhu wa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Nah, setan ini akan membuat konflik di tengah-tengah manusia. Jadi kalau kita ngerti satu ilmu, kok kita tambah jelek sama orang lain, tambah bikin konflik di tengah keluarga kita, masyarakat kita, itu menunjukkan bahwa ilmu kita itu ilmu yang tidak bersanad atau yang dikatakan ilmu muqatta', putus dari sanad. Yang kedua adalah ilmu tauhid. Dan yang ketiga adalah ilmu ihsan. Akhbirni anil ihsan, kata malaikat Jibril. Ini hadis sahih ya. Kata Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi, ihsan itu adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah kau melihatnya. Tapi kalau kau nggak mampu, minimal kau merasa dilihat oleh Allah. Itu jawabannya ya. Jadi jawabannya, jalan menuju Allah itu adalah ilmu. Ini baru jalan ya, belum perjalanan. Jadi harus ada jalannya dulu. Nah kalau kita mengadakan perjalanan nggak ada jalannya, terus gimana? Kita ibadah aja nggak di atas jalannya. Ya itu tadi, bukannya tambah dekat, tambah jauh kata Nabi. Ya, bukan tambah baik, tambah buruk. Bahkan tambah masuk surga, malah diancam neraka. Kira-kira begitu jawabannya. Terus dalam pelaksanaan jalan kita menuju kepada Allah itu Pak Ustadz, bagaimana caranya kita supaya mengenal Allah, supaya kita, apakah benar itu Allah, kita bisa melihat Allah, atau seperti yang ihsan tadi? Baiklah. Jadi setelah kita punya ilmu kita di bawah bimbingan guru, yang gurunya tadi jelas legal ya. Jadi guru itu ada yang legal, ada yang ilegal. Ya kalau yang ilegal tuh nggak ada izin. Ya. Jadi ibarat produk ya sama-sama HP tapi ilegal, nggak ada izinnya. Nggak bersanad ya Pak ya? Nggak ada izin, nggak ada surat-suratnya. Tapi kalau yang legal itu ada izinnya. Ada izin mengajarkan ilmu
dari guru tempat kita belajar. Nah, jadi setelah kita belajar ilmu, kemudian kita mulai belajar mengamalkan ilmu. Tentu dengan tata cara yang telah kita pelajari. Artinya kita harus konsekuen dengan ilmu. Jadi ilmu ini nggak beda jauh dengan harta. Ya, setelah orang itu dapat harta, maka ada konsekuensi daripada harta itu. Ya, bahkan harta ini akan ditanya masuk dan keluarnya. Hartamu dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Ya, harus benar cara mendapatkannya, harus benar cara mengeluarkannya. Kalau salah satunya nggak benar, maka kedua-duanya nggak benar. Terkadang orang benar cara mendapatkan harta, tapi tidak benar cara membelanjakannya. Ada juga orang kadang benar cara membelanjakannya, tapi tidak benar cara mendapatkannya, yang nggak benar. Contohnya apa? Duit hasil korupsi. Sedekahin. Nah, duit hasil korupsi dibikin sedekah. Itu bukan tambah dapat pahala, dapat dosa. Ya, sedekah dengan barang haram hukumnya haram. Duit hasil korupsi itu duit haram, dipakai sedekah bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Dipakai naik haji bukannya mabrur, tapi malah mardut. Pulang haji kelakuannya tambah menjadi-jadi. Sebelum pergi haji dia biasa-biasa aja, pulang haji malah gaul. Kenapa? Karena duit yang dipakai untuk pergi haji tadi duit haram, duit hasil korupsi dan seterusnya. Jadi harta nih. Ilmu juga begitu. Di saat seseorang udah punya ilmu, kewajiban pertama apa? Mengamalkan. Ya. Kewajiban pertama bagi orang yang sudah punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Kalau tidak, dia akan dilaknati oleh ilmunya. Artinya ilmunya tidak manfaat. Yang kedua, kewajiban orang yang punya ilmu, di samping mengamalkan, menyampaikan. Wajib. Jadi nggak mustahil ya. Ada seorang tetangga besok di akhirat itu masuk tetangga gara-gara tetangganya. Ya. Kita asik-asik ngaji, asik-asik ibadah, asik-asik sholat, asik-asik zikir. Sementara tetangga kita, teman kita tidak kita ingatkan. Besok di akhirat dia nuntut. Ya Allah, tetangga saya itu memang rajin sholat, rajin jamaah, orang baik. Tetapi saya nggak pernah diajak. Kalaupun dia ngajak cuma basa-basi doang. Terus gimana? Saya nuntut sekarang. Akhirnya dipanggil. Betul nih tetanggamu? Iya. Betul kamu nggak ajak dia dulu ibadah kepada Allah? Betul. Kalau begitu kau temani tetanggamu masuk neraka. Jadi kewajiban pertama orang yang punya ilmu mengamalkan. Kalau nggak diamalkan ilmunya, maka dia dilaknati oleh ilmunya. Orang yang paling ngeri siksaannya besok di akhirat itu adalah orang yang tahu tapi tidak mengamalkannya. Kalau orang yang bodoh, bahlul, ya, stupid, itu ya masuk neraka. Cuman siksaannya nggak begitu berat. Dia masuk neraka hanya karena dosa bodohnya aja. Tapi masuk neraka juga. Tapi yang lebih ngeri itu adalah orang alim masuk neraka. Maka siksaannya ya berlipat-lipat dibanding orang bodoh. Jadi kalau orang jatuh masuk ke lubang, ya, dia nggak ngerti di situ ada lubang, dia tetap masuk lubang, tetapi tidak begitu bisa disalahkan. Kenapa? Karena dia emang nggak ngerti ada lubang. Tapi kalau kita udah ngerti ada lubang, lalu kita tetap aja masuk ke lubang itu, ya di samping kita merasakan sakitnya jatuh ke dalam lubang, kita juga akan disalahkan. Kamu kan udah tahu di situ ada lubang. Kamu kan udah tahu ini perintah Allah. Kenapa kamu tinggalkan? Kamu kan udah tahu ini larangan Allah. Kenapa kamu kerjakan? Siksaannya akan berlipat-lipat. Jadi perjalanan menuju Allah awalnya itu adalah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Nah, peringkat pertama ini disebut dengan muridun. Ya, jadi ada beberapa tingkat. Ada muridun, ada salikun, ada wasilun. Kalau muridun ini orang yang taraf persiapan, belum berangkat, taraf uji coba, ya, taraf persiapan. Apa yang harus disiapkan? Ya ilmu tadi, ilmu, iman,
mental. Ya, menuju Allah harus siap mental. Ujiannya kadang-kadang berat. Ada ujian yang berupa kenikmatan, ada pula ujian yang berupa kesulitan. Ya kan? Dua-duanya ujian. Ada orang di saat dia mulai tobat, mulai insaf, mulai mau ngaji, nikmatnya ditambah sama Allah. Kalau biasanya sehari dapat uangnya cuma 10 juta, begitu dia masuk beramal 100 juta. Ujian itu. Jangan dianggap itu nikmat itu. Ujian. Ya. Ujian. Teler nggak dia? Ya. Nah, ada juga ujiannya itu yang berupa kesulitan. Ujian juga. Biasanya 10 juta, ini tinggal 1 juta. Terus nggak dia? Ujian. Kalau terus berarti lulus, nggak terus berarti gagal. Jadi muridun adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menuju Allah. Siapkan ilmunya, belajar yang banyak. Ya. No day without today. Tiada hari tanpa belajar. Belajar. Iqra. Makanya Rasulullah itu sampai nyuruh malaikat Jibril sampai membimbing Nabi itu baca Iqra 3 kali. Iqra ya Muhammad, la taqra. Iqra ya Muhammad, la taqra. Iqra ya Muhammad 3 kali. Baca Muhammad, saya nggak bisa baca. Baca Muhammad, saya nggak bisa baca. Baca Muhammad, saya nggak bisa baca. Lalu dibimbing oleh gurunya. Siapa? Malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, dan seterusnya. Kenapa kok sampai 3 kali? Berarti dalam hidup ini banyak yang harus kita baca. Ya, pertama kita disuruh baca alam semesta. Kalau kata orang Padang, alam takambang jadi guru. Jadi alam semesta ini jadikan guru. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, jadikan itu guru. Jadi belajar itu tidak harus datang ke pondok pesantren saja. Itu yang formal. Tapi dari segala sesuatu yang kita lihat ini adalah ayat-ayat min ayatillah. Ayat-ayat Allah yang tercipta. Kita baca laut. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari membaca laut? Kita baca matahari. Begitu setia matahari itu terbit jam 6, tenggelam jam 6. Nggak pernah bantah, nggak pernah telat. Kalau kita mah sholat sering telat, ya, subuh jam 6. Itu bukan sholat subuh, sholat pagi namanya. Usolinya diganti, ya, bukan usoli fardal subihi, tapi itu usoli fardal pagi. Nah, kalau matahari enggak. Kalau kita menuju Allah ini masih tarik ulur. Ya, jadi ada semacam tawar menawar dengan Tuhan. Ya, ibadah pakai dipikir-pikir, repot itu. Ibadah kok pakai dipikir-pikir. Nah, tarik ulur. Makanya Iqra. Baca pertama alam semesta. Baca tetangga kita. Baca tetangga kita yang keluarganya harmonis. Ya kan? Baca tetangga kita yang keluarganya berantakan. Baca itu. Nggak perlu digosipkan, dibaca aja, diambil pelajarannya. Ini apa sebabnya kok harmonis? Padahal dari segi ekonomi biasa-biasa aja. Nggak ada yang istimewa, tapi harmonis. Dalam keluarga saling menyayangi, saling pengertian. Baca itu, lalu ambil pelajarannya. Baca juga tangga kita yang keluarganya berantakan. Padahal kalau dilihat dari segi materi, lebih-lebih. Mobil punya, rumah punya, usaha maju, tapi kok berantem? Kok sampai terjadi konflik? Dibaca Iqra. Kemudian Iqra yang kedua, kita disuruh membaca ayat-ayat Allah yang tertulis. Tadi yang tercipta, ya, ayat Allah semua nih. Kambing ayat Allah, baca kambing. Ya, kambing itu gimana? Kambing itu yang penting bagi dia makan. Ya, makan, punya pasangan, kandangnya bersih, udah beres. Asal perut kenyang, ada pasangannya, kandangnya nggak banyak nyamuk, kambing nyaman. Baca itu. Ya. Apakah kita ini wataknya kayak kambing yang dipikirin cuma makan aja, ya, punya istri yang pengen menor gitu, atau punya rumah pengen bagus? Apakah dengan itu kita udah puas? Ya berarti nggak ada bedanya kita dengan kambing, hanya casingnya aja yang beda, kelakuannya sama. Baca itu kambing, tikus, ayat Allah itu. Baca apa
kelakuannya tikus. Tikus suka menggerogoti pakaian-pakaian yang udah dilempit dalam lemari, digerogoti sama tikus. Ada orang kelakuannya kayak tikus juga, suka merusak ketentraman orang, suka merusak usaha orang, suka merusak nama baik orang. Tikus itu ya dibaca. Iqra yang pertama, baca ayat-ayat Allah yang tercipta. Iqra yang kedua, baca ayat-ayat Allah yang tertulis seperti Al-Quran ya Pak ya. Nah, Al-Quran ya. Nah, ayat yang pertama, surat yang pertama setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif Lam Mim. Ayat pertamanya. Yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, zalika itu, zalika bimakna haza, ini Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang muttaqin, yang bertakwa, karena nilai manusia itu di hadapan Allah bukan pada tampannya, bukan pada bentuk fisiknya, bukan prestasi dunianya, bukan pangkatnya, bukan kekayaannya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, petunjuknya nggak ada lain, bukan primbon, ya, bukan omnibus law, apa? Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi orang itu kalau ingin jadi muttaqin, ya, sukses dunia akhirat, ekonominya bagus, usahanya lancar, keluarganya damai, masyarakatnya damai, nggak ada keributan. Pedomannya Al-Quran, bukan omnibus law. Omnibus law itu belum diundang aja udah jadi masalah, apalagi diundangkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, baca ayat-ayat Allah yang tertulis. Ada 6.666 ayat, 113 surat, 30 juz. Itu baca, belajar baca Quran, ya. Jadi jangan sampai nggak bisa baca Quran. Karena apa? Lughatul Quran, lughatul din anif, lughatul jannah. Di bahasa Quran, bahasa Arab itu bahasa agama yang lurus, bahasa surga. Jadi kalau orang nggak bisa baca Quran, bisa dipastikan besok di surga jadi orang orang bisu apa ini? Nah, jadi orang bisu besok di surga. Jadi kalau masuk surga besok lapar gini doang, gak bisa ngomong. Dan yang terakhir, ya, baca ayat Allah yang tertulis, ya, yang tercipta, baca ayat Allah yang tertulis, dan yang terakhir, kesimpulan daripada ayat-ayat Allah yang tercipta dan tertulis itu adalah manusia. Baca diri sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ayat-ayat Allah yang tercipta, baik yang gaib ataupun yang zahir, itu ada pada diri manusia, ya, lengkap. Begitu pula ayat-ayat Allah yang tertulis, yang 6.666 ayat itu ada pada diri manusia. Maka iqra binafsik, baca diri sendiri. Sehingga para ulama menjelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah bisa membaca dirinya, karena dirinya ini adalah ayat-ayat Allah yang tercipta dan tertulis lengkap, maka dia akan paham tuh Tuhannya. Nah, jadi kira-kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dalam halnya orang menuntut ilmu ini Pak Ustadz, kebanyakan di masyarakat celetukan yang terjadi, mendingan nggak tahu jadi nggak berdosa katanya begitu Pak Ustadz. Jadi ancaman untuk orang yang malas dan nggak mau menuntut ilmu ini gimana Pak Ustadz? Jadi begini, kata Nabi, kita jawab dengan hadis Rasulullah, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah engkau orang alim, kalau bisa jadi ustadz, jadi ulama, jadi buya, jadi tuanku, jadi syekh, ya, yang mengajarkan
ilmu. Kalau nggak bisa, muta'alliman, jadi orang yang pergi ngaji bawa kitab, bawa pensil, bawa buku. Kalau ngaji ditulis, jangan jiping ya. Nah, nggak bisa juga mustami'an, ngaji jiping. Ada pengajian datang dengarin ya, ada 100 yang disampaikan, masa satu nggak ada yang nyangkut ya, berarti kan apanya telinganya jebol benaran, itu nggak ada yang nyangkut. 100 kan minim, nyangkut satu kan alhamdulillah. Ada 100 orang yang nawar, masa satu aja nggak ada yang beli ya kan, lepas semua. Nah, itu namanya kurang profesional dagangnya. Begitu juga nuntut ilmu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, atau senang ilmu walaupun belum sempat ngaji, tapi dia senang lihat orang ngaji ini, senang dia ya, semangat, didukung, disupport ya. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang nomor 5. Jadi ustadz enggak, belajar ngaji bawa kitab enggak, mendatangi pengajian enggak. Kalau ada orang ngaji dicemooh kayak tadi itu, lebih baik nggak tahu Iya. nggak dosa, kata siapa ya kan. Jadi waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pintar dan bodoh ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada si pintar ini, pintar, berdiri dia, duduk karena dia ngerti bagaimana yang dikatakan berdiri, bagaimana yang dikatakan duduk, paham dia. Kalau begitu pintar kau ke surga. Terus si bodoh, si bahlul ini tanya, berdiri, duduk dia. Duduk, malah dia berdiri. Perasaan dia duduk itu berdiri, berdiri itu duduk. Akhirnya bodoh, kau ke neraka. Nggak nyambung. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan apa tadi katanya? Mendingan nggak usah belajar, jadi kita nggak tahu. Biar Kalau nggak dosa. tahu itu pasti masuk neraka. Itu nggak bisa ditawar lagi tuh, ya kan? Pasti masuk neraka. Karena nggak mau tahu. Ya. Jadi pertama dosa dia nggak tahu, yang kedua dosa dia nggak mau cari tahu, dan terus. Jadi kebodohan itu akan melahirkan banyak kesalahan-kesalahan. Karena orang bodoh itu taatnya aja maksiat, apalagi maksiatnya ya, taatnya aja maksiat, baiknya aja buruk, apalagi buruknya. Jadi stickman yang model begitu jangan didengarin ya, itu otak-otak konslet itu. Konslet Ya. Jadi kita harus belajar ya semampu kita ya, semampu kita, minimal ya seminggu sekali lah setidak-tidaknya. Kalau nggak bisa tiap hari kayak di pondok pesantren itu 1 kali 24 jam belajar terus. Seminggu sekali kita datang, yang dikatakan belajar itu bukan sendiri ya, soalnya tadi yang sudah kita jelaskan, man la syaikhu wa syaitanu syaikhu. Siapa yang nggak punya guru dalam belajar, maka jelas gurunya setan. Baca-baca sendiri, mutalaah sendiri ya, itu jelas gurunya pemahamannya tadi itu loh adalah bisikan iblis dan setan. Tapi kalau kita udah belajar sama guru, kita mutalaah, kita namanya mutalaah supaya apa yang diajarkan masuk, dijelas gitu. Nah, jadi belajar ini bukan hanya wajib, kata Nabi ya, thalabul ilmi faridatun, bukan fardun ya. Kalau fardun itu wajib, tapi kalau faridatun itu yang dikatakan dengan sighat mubalaghah, jadi penekanan kalimat ya, sangat wajib. Karena apa? Semua amalan gagal kalau tidak pakai ilmu. Amalan apapun gagal, bahkan bernilai maksiat kalau tidak pakai ilmu. Mandi aja lah, mandi wajib, Mandi junub. Kalau nggak ada ilmunya, berarti orang tuh nggak pernah mandi seumur hidupnya. Mandi itu ada 2, mandi bersih, mandi suci. Kalau mandi bersih semua orang bisa, yang penting pakai sampo, pakai sabun, dikosok yang bersih, udah bersih, tapi belum suci. Nah, bagaimana cara mandi suci? Ya, ini yang perlu belajar. Nah, bagaimana jadinya kalau kita mandi aja nggak bisa, terus kita datang ke masjid ikut sholat Jumat misalnya, udah jelas
dosa, karena orang berhadas besar haram masuk masjid. Sementara dia belum bersih dari hadas besar karena dia nggak ngerti caranya Mandi suci. mandi suci tadi itu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan wah lebih baik nggak belajar daripada belajar, nanti kalau tahu dosa, justru kalau kita nggak ngerti itu adalah biangnya dosa. Ya, apalagi kalau itu kita viralkan kepada orang lain, banyak yang ikut. Ya, jadi itu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan, Saudara Im? Cukup. Demikianlah uraian singkat dari Ustadz kita. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pencerahan yang disampaikan beliau, terutama dalam hal menuntut ilmu dan jalan-jalan yang harus ditempuh sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita akhiri perbincangan kita sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.